Anggaran adalah rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Hal ini menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam satu tahun. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun, serta menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Lalu ada karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman. Yang keempat, komitmen dari manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Yang ketujuh, kinerja keuangan aktual dibanding dengan anggaran dan varians dianalisis secara berkelanjutan. Lalu ada jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, anggaran operasi. Yang kedua, anggaran modal. Yang ketiga, anggaran neraca. Dan yang keempat, anggaran kas. Yang pertama, anggaran operasi. Anggaran operasi adalah anggaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Ada beberapa kategori anggaran operasi, yaitu anggaran pendapatan, di mana anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Ada anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban umum dan administratif merupakan beban dari unit-unit stok, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek pemilikan fasilitas dan equipment baru beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun anggaran. Yang ketiga ada anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu aktiva, utang, dan modal tahun yang akan datang. Yang keempat ada anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber ke suatu organisasi tahun yang akan datang. Manajer keuangan menggunakan anggaran kas untuk menyusun rencana dan menjamin bahwa kas dalam tahun anggaran cukup. Dalam hal ini tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kurang. Materi selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran. Di dalam organisasi, proses penyusunan anggaran dilakukan oleh Departemen Anggaran. Departemen Anggaran ini biasanya melapor kepada Controller Korporat mengenai arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Departemen Anggaran ini melakukan beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka. Yang kelima,
menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi. Yang keenam, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama 1 tahun tersebut. Adapun dalam pembuatan penyusunan anggaran ini tidak hanya Departemen Anggaran saja, tetapi terdapat Komite Anggaran. Komite Anggaran ini terdiri dari anggota manajemen senior seperti CEO, COO, dan juga CFO, di mana bagian Komite Anggaran ini meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing dari anggaran tersebut. Proses penyusunan anggaran selanjutnya yaitu penerbitan pedoman. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Proses penyusunan selanjutnya yaitu usulan awal anggaran. Dengan menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat dibantu dengan stafnya bertanggung jawab untuk mengembangkan permintaan anggaran, karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan dimulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan juga sumber daya lainnya yang sama seperti mereka miliki saat ini. Maka, anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Proses penyusunan anggaran selanjutnya yaitu negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut, karena dalam negosiasi ini cenderung untuk menilai validitas dari tiap-tiap masing-masing anggaran untuk disesuaikan. Proses yang selanjutnya yaitu revisi anggaran. Ada 2 jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran asli disetujui. Proses yang selanjutnya yaitu anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang ada yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Anggaran kontingensi menyediakan suatu cara yang cepat dan juga tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasi telah tiba. Lalu selanjutnya ada mengenai aspek perilaku dari anggaran. Aspek perilaku dari anggaran itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Yang ketiga, keterlibatan manajer senior. Dan yang keempat, Departemen Anggaran. Baik, yang pertama mengenai partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, yaitu proses di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran. Mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer, dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal, dan arena hasil penyusunan anggaran partisipasif adalah pertukaran informasi yang efektif. Lalu yang kedua ada tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang tidak menentang tetapi dapat dicapai. Target tidak boleh terlalu rendah karena akan menurunkan semangat kerja, dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan ditentang. Salah satu keterbatasan dari target yang akan dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Jika manajer unit bisnis mencapai lebih dari laba yang dianggarkan, manajemen senior sebaiknya tidak secara otomatis menaikkan anggaran laba untuk tahun depan. Jika hal ini terjadi, manajer unit bisnis mungkin tidak berkinerja secara maksimal guna menghindari penunjukan varians menguntungkan yang terlalu besar. Ada keterlibatan manajer
Keterlibatan manajemen senior adalah perlu supaya sistem anggaran menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Tanpa partisipasi aktif dari mereka, beberapa manajer akan menyerahkan anggaran yang mudah dicapai atau anggaran yang berisi kelonggaran yang berlebihan untuk kontingensi yang mungkin. Manajemen juga harus menindaklanjuti hasil anggaran. Jika tidak, sistem anggaran tidak akan efektif dalam pembuat anggaran. Terakhir ada Departemen Anggaran. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat. Anggota Departemen Anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Anggota Departemen Anggaran tentunya memiliki keahlian yang diperlukan untuk berurusan secara efektif dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran, di antaranya pertama ada simulasi, kedua ada estimasi probabilitas, ketiga ada anggaran tidak terduga atau contingency budget. Baik, yang pertama mengenai teknik atau metode simulasi. Simulasi ini adalah sebuah metode yang membuat model dari situasi yang sebenarnya dan memanipulasi model ini dengan jalan tertentu untuk menggambarkan beberapa kesimpulan tentang situasi yang sebenarnya. Persiapan dan pemeriksaan anggaran ini adalah proses dari simulasi itu sendiri. Dengan simulasi komputer, manajemen senior dapat menanyakan efek dari beberapa tipe perubahan yang berbeda dan akan mendapatkan jawabannya secara seketika. Teknik yang kedua ada estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah poin perkiraan yang mana jumlah tunggal yang paling sering. Sebagai contoh, perkiraan penjualan dinyatakan dalam angka tertentu per unit dari tiap tipe produk yang akan dijual. Poin perkiraan sangat penting untuk tujuan pengontrolan. Untuk tujuan perencanaan, bagaimanapun juga jarak probabilitas yang keluar mungkin dapat lebih menolong. Setelah anggaran disetujui, hal itu mungkin dengan model komputer untuk menggantikan distribusi probabilitas untuk tiap poin perkiraan. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi probabilitas dari keuntungan yang diharapkan dapat membantu dan dikalkulasikan untuk tujuan perencanaan. Proses ini disebut proses Monte Carlo. Yang ketiga ada anggaran tak terduga atau yang biasa kita kenal sebagai contingency budget. Beberapa perusahaan menyusun anggaran tidak terduga ini jika terjadi penurunan tingkat penjualan yang signifikan dari yang diharapkan sebelumnya.